Warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Masya Allah, hari ini saya dapat kesempatan untuk berkunjung ke daerah Lubang Buaya. Yaitu kita hari ini bakal mempelajari sejarah tentang pemberontakan PKI tahun 65. Sekarang saya lagi berada di Museum Lubang Buaya. Nah, di sini nanti di sini ya, sebagaimana teman-teman tahu ada yang sumur maut itu, yang sumur Lubang Buaya, ada kayak pokoknya segala hal yang berhubungan dengan sejarah tahun 65 yang pemberontakan PKI nanti bakal kita akan temukan di sini. Kita akan keliling-keliling sini, kan luas banget. Nih, kita lanjut, guys. Ini adalah sebuah diorama ya, menggambarkan tentang kondisi yang sekarang ini pada tahun 65 nih. Tambahan, museum ini pertama kali ataupun dibikin dan diresmikan oleh Presiden Soekarno pada tahun 1992. Di sini ada foto-foto zaman dulu, foto-foto ketika masa dulu itu. Karena saya suka banget sama sejarah, apalagi sama museum seperti ini, misalnya kayak sesuatu yang sangat wow banget ya. Ada banyak diorama seperti di Monas, kita bakal ngeliat sampai selesai. Ini rame banget teman-teman, misalnya penuh dengan diorama. Di sini ada, kini kosong sini. Kita ke sini berarti. Apa ini? Peristiwa revolusi sosial di Langkat tahun 46. Ini tahun 46 teman-teman. Oke, kita bakal ke sana. Oke, jalan. Teman-teman, kita coba naik ke atas. Hai. Saya cuma hanya pakai HP biasa, nggak pakai kameraan. Oke, kita naik. Wow, ternyata di atas lebih menakjubkan teman. Tuh ada tentara tuh, ada TNI tuh. Kenapa ya mereka ya? Kayaknya mempraktekkan sesuatu deh. Ada pemandu wisatanya teman-teman yang menjelaskan. Dengan cara lehernya diikat dan terjadilah kerusakan, tapi tidak sampai terjadi pembunuhan karena kebenaran pelarat yang mengatakan itu adalah tanah milik nenek moyangnya. Bandar besi kelima yang telah dicapai di desa Lubang Buaya. Insya Allah bapaknya hafal banget. Apa itu ya? Kita lihat deh. Apa itu ya? 1965. Ini DNA itu tertangkap teman-teman. Dioramanya kita bakal lihat. Diorama nomor 31 demo yang dilakukan para pelajar dan anggota masyarakat. Museum Paseban, nggak tahu apa ini, kita coba masuk aja biar dapat ilmu teman-teman. Sama ternyata diorama juga. Yang paling fenomenal, pengangkatan jenazah pahlawan revolusi. Nih, ini foto aslinya teman-teman. Ini foto aslinya, sedangkan ini adalah dioramanya tuh. Bagaimana pengangkatan para pahlawan revolusi dari sumur yang sangat kecil yang insya Allah nanti kita bakal ke sumur itu. Oke. Museumnya luas banget. Ini apa ini teman-teman? Apa ini? Oh, ini Nasution, Jenderal Nasution yang mencoba melarikan diri. Tuh, teman-teman, kan jadi Jenderal Nasution ini salah satu-satunya pahlawan yang selamat dari PKI. Beliau dengan cara kabur melewati pagar rumah beliau, sehingga beliau itu selamat dan membebaskan kejahatan PKI. Nah, gitu. Diorama tentang menggambarkan proses penculikan Pak Jenderal. Tuh ada penculikan Jenderal Ahmad Yani yang ditembak oleh PKI. Di sini ada Mayor Jenderal Suprapto yang juga diculik malam-malam. Di sini juga ada penculikan Jenderal Haryono, sama teman-teman. Jadi ketika malam hari, ketika lagi istirahat tuh diculik mereka. Kalau ini penculikan Jenderal S. Parman, Mayor Jenderal.
Brigadir Jenderal DI Panjaitan juga di sini. Sama semuanya, sama hampir semua sama ditembak semua. Kalau ini Sutojo, Jenderal Sutojo. Nah, adapun ini adalah penembakan Adi Irma. Adi Irma itu adalah anaknya dari Jenderal Nasution. Beliau itu meninggal pada usia yang masih sangat kecil gitu kan. Jadi pahlawan cilik bagi Indonesia seperti itu. Ini adalah benda bersejarah peninggalan dari pahlawan revolusi, teman-teman. Teman-teman, ini kita bakal melihat pakaian-pakaian pahlawan revolusi. Ini jaket yang dipakai ketika malam penembakan. Ini adalah baju milik Maijen Suprapto. Nah, sarungnya ketika malam pembunuhan. Itu darahnya masih ada, teman-teman. Insya Allah. Masya Allah, kayaknya saya sudah puas di sini. Kita bakal melanjutkan ke daerah tempat yang lain. Kita keluar, ikut. Teman, saya sudah puas banget tadi keliling-keliling museum, banyak banget ya Allah. Saya jadi, tapi hal yang paling saya ingin temuin itu tuh, yang sumur maut, sumur yang ketika jenazahnya dimasukin itu, itu. Kita bakal cari, kira-kira di mana tuh ini? Sumurnya. Kita bakal cari lagi, guys. Oke, laksana. Ini dia yang saya cari-cari, guys. Ternyata di sini. Langsung kita berangkat. Nah, teman-teman, ternyata di situ tuh ada monumennya. Yang di dalam ini itu yang ada atapnya, itulah sumur mautnya. Kita bakal ke situ. Lanjut, guys. Teman-teman, sumur yang cuma sedalam 12 meter itu digunakan untuk mengubur 7 orang. Bayangin gimana sempitnya, gimana hancurnya mayat di situ, kata. Kita bakal ke situ. Teman-teman, bayangin lubang yang cuma segede gitu itu digunakan untuk nyumpel-nyumpelin ke 7 jenderal. Bayangin gimana. Kalau boleh mendekat, saya udah mendekat. Nggak boleh, teman-teman. Dulu di sini tempatnya bersejarah banget, teman-teman. Salah satu sejarah paling fenomenal dalam sejarah Indonesia. Penasaran siapa sih isi dalamnya itu kan, tapi yang nggak boleh mendekat lagi itu kan, nggak boleh menaikin juga, jadi ya cukup kita lihat dari sini doang. Kalau kita nggak bisa mendekat lagi, udah pedangnya itu apa ya, susah banget. Itu apa, bisa lihat. Sini sekarang kita di monumennya, monumen Pancasilanya. Itu ada ke-7 jenderal yang terbunuh. Pahlawan itu pahlawan revolusi. Di tengah-tengahnya itu Ahmad Yani, insya Allah.
Ada dan mawas sendiri agar peristiwa semacam ini tidak terulang lagi. Nah, itu sebuah apa ya, peringatan, sebuah apa ya, berarti ya gitu, peringatan pokoknya teman-teman ya. Teman, ini tempatnya sangat bagus banget untuk teman-teman yang berniat pengen belajar sejarah Indonesia, khususnya sejarah PKI, khususnya sejarah pemberontakan PKI. Teman-teman pokoknya yang tinggal di Jakarta, pokoknya apa ya, jangan sampai nggak kesini teman-teman ya. Sayang banget kalau nggak kesini. Tempatnya bersejarah banget. Di sini kayak ada diorama juga di bawah patungnya. Itu adalah Soekarno sedang memegang nasakom. Yang nggak tahu nasakom ya baca sejarah lagi teman-teman ya. Jangan baca Facebook terus. Apa itu nasakom, cari. Tuh. Kita nggak enak karena banyak orang berfoto. Jadi kita sini aja. Gitu teman-teman. Tempat yang sangat bersejarah sekali. Ketujuh orang ini adalah pahlawan revolusi teman-teman. Insya Allah pahlawan yang dengan mati-matian mempertahankan ideologi negara kita, yaitu Pancasila. Apa di sebelah sumurnya tuh ada kayak diorama lagi tuh, proses pembunuhan dan penyiksaan. Kita akan lihat dari dekat. Oke. Nah, ini adalah rumah penyiksaan ketika para jenderal itu dikumpulin, disiksa. Jadi dia masih hidup itu dibawa ke sini. Walaupun sudah mati itu saya lupa saya sejarahnya. Betapa seremnya, kita coba lihat dari sana. Oke, jadi cuma bohong-bohongan doang sih, bukan gambaran dulu ketika malam penyiksaan itu teman-teman tuh. Insyaallah betapa kejamnya PKI. Tempatnya masih luas, kita jalan lagi ke tempat-tempat peninggalan bersejarah ini. Ada apa ini? Kayak museum ya kayaknya. Oke, pada tanggal 1 Oktober rumah ini digunakan untuk sebagai pos komando bagi pasukan PKI yang bertugas menculik para jenderal, para pahlawan di sini. Jadi mereka tuh sebelum menculik itu mereka ini apa namanya? Isinya ya persiapan di sini di rumah ini dulu ya. Rumah zaman dulu banget nih. Ini rumah asli teman-teman. Rumah asli zaman dulu yang rumahnya masih rumah zaman dulu. Saya terawat, ada yang mau tinggal di sini. Oh, serasa kembali ke masa lalu ketika masih tinggal di Karangagung. Oh, gentung apa ya? Mungkin ada jinnya di sini. Halo, assalamualaikum. Cuma ada seutas kain, teman-teman, nggak begitu jelas apa. Ini merupakan bukti sejarah. Ini memang bukti sejarah ya. Memang ada dari zaman dulu. Ada meja, kursi, lemari, tempat tidur, jahit, kamar balai, kamar depan. Ini bukan buatan ini teman-teman, ini memang asli. Kursi zaman dulu teman-teman. Kelihatan bentuknya kursi zaman dulu ketika saya masih tinggal di Tran, di perkampungan orang Jawa. Seperti ini. Dari rumah komando ada satu lagi namanya dapur umum teman-teman. Rumah ini pada tanggal 1 Oktober digunakan sebagai dapur umum bagi anggota PKI. Nah, ya kayak dapur tempat ya masak-masak, persiapan makan-makan. Kita masuk sini teman. Saya sendirian teman-teman di sini, nggak ada teman. Oh, ada tuh, nggak ada mbaknya. Ini ada kamarnya teman-teman. Wow. Hai. Di sini ada apa teman-teman? Ada sapu. Ini emang kelihatan rumah zaman dulu banget ya. Lantainya masih lantai tanah. Oke.
teman-teman tempatnya. Serem-serem seru. Ini merupakan bukti sejarah. Oke, bukti sejarah bahwasanya ini bahwa memang asli zaman dulu teman-teman tuh, berupa ranjang apa namanya tuh ya, kalau nyebutnya itu apa ya, ini nggak zaman dulu tuh. Oke, ini ada lemarinya. Itu siapa itu, nggak tahu siapa. Kita ke dapurnya teman-teman. Ada zaman dulu Bu, ada apa namanya nih, gentong apa namanya nih, ini orang zaman dulu kan belum punya kompor ya, nyerak piring teman-teman. Oke, di zaman dulu banget ini nih. Wow, ini ada wajan. Orang zaman dulu teman-teman ya kan pakai gorengnya, belum pakai kompor gas, masih pakai kayu. Tuh, kita kesini apa nih? Inilah sisa genteng asli dari ketiga rumah ini. Ini genteng asli. Ternyata genteng yang ada atas itu ternyata sudah direnovasi, udah pernah diganti. Yang aslinya kayak ini. Tuh, ini genteng sisa yang asli. Kita akan coba sentuh. Genteng zaman dulu banget ya. Dan ini cuma sejarah teman-teman, nggak boleh dijadikan jimat, nggak boleh dijadikan bahan keramat. Oke, kita lanjut. Ketika masuk ke ruang seperti ini, rumah seperti ini, saya ingat ketika saya masih tinggal di Karangagung ya, tinggal di Tobo gitu kan, tempatnya segini. Lantainya masih lantai tanah, masaknya masih pakai kayu gitu kan. Oke, kita keluar dulu. Mana lagi ya? Oke, kita jalan lagi. Bismillah. Ini ya mobil apa ya yang digunakan itu para pemberontak buat mencuri kepala jenderal teman-teman ya. Ini mobilnya. Beginilah gambaran ataupun ya mobil zaman dulu teman-teman. Platnya plat B. Keren ya. Entah mesinnya masih bisa hidup nggak nih? Oke, kita habisin makan lagi teman-teman. Saya juga belum sholat zuhur ya nih. Kita mungkin mau coba cari dulu musola. Oke. Kayak saya belum puas ya masuk ke muslimin tadi yang dia ramai itu. Kayak mau masuk lagi nanti ketika sebelum pulang. Saya belum kesana tuh guys. Belum sana. Oke, itu lah guys. Lanjut. Oke, ini adalah mobil dinasnya Jenderal Ahmad Yani teman-teman. Kita bakal ngeliat lebih dekat. Oke, angkatan darat ya. Mobil zaman dulu ya, mobil zaman dulu mau kelihatan kayak gini ya. Tuh. Oke, tuh. Kita mau ngeliat isi dalamnya apa sih? Ya mau ini enggak terlalu kelihatan itu ya. Ini tampak belakangnya. Mantap. Ini adalah milik peninggalan Presiden Soeharto, Pak Harto mobilnya. Mobil dinas yang sudah dimuseumkan. Ada suatu tulisannya yang saya sangat setuju banget. Generasi milenial nggak tahu sejarah, nggak banget. Masya Allah, saya setuju banget kata-katanya. Cuma kita jadi anak milenial kalau nggak tahu sejarah bangsanya, aduh, nggak banget dah pokoknya. Hanya harus tahu sejarah teman-teman ya. Insya Allah depannya sangat banget. Kalau saya tinggal dekat sini saya hampir setiap pekan datang sini, tapi karena saya tinggal jauh di daerah Tangerang Selatan jadi ya nggak bisa setiap hari ke sini. Soiban Afian, ternyata hujan teman-teman. Aduh, apa yang terjadi sama jaket saya tadi di motor ya Allah. Kayak pulang nggak pakai jaket nih, nggak apa-apa nih. Ya, karena hujan juga, ini saya memutuskan buat masuk ke dalam museum lagi. Oke, nggak apa-apa lah ya. Jalan kita. Teman-teman, mungkin sampai sini dulu video jalan-jalan saya ke Museum Pemberontakan PKI di Lubang Buaya, Jakarta Timur. Ingat teman-teman, jangan lupa untuk selalu membaca sejarah
Kita jangan sampai lupa sama sejarah, apalagi sampai nggak tahu. Aduh, parah banget ya. Nggak keren kalau nggak tahu sejarah ya. Oke teman-teman, sampai ketemu di video Gilang Anik Ali selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.